Rekan-rekan mahasiswa, saudara-saudara sekalian, pada mata kuliah Deterministic Optimization pada periode kali ini, pada topik terakhir, kita akan membahas mengenai integer programming secara konsep dan tutorialnya. Rekan-rekan sekalian, ketika kita berbicara integer programming atau programming bilangan bulat, artinya akan banyak kasus-kasus yang dapat kita temui. Sebelumnya kita bisa menganalogikan sebuah model primal untuk menentukan berapa jumlah produk yang terjual. Kita dapatkan kemungkinan angkanya akan dalam bentuk pecahan, berkoma, dan lainnya. Namun pada aplikasi realnya, misalkan kita ingin menentukan berapa jumlah roda yang akan diproduksi. Ketika muncul hasil adalah 10,5 roda, tentu ini bukanlah sebuah keputusan yang bijak. Atau berapa jumlah operator yang akan digunakan. Muncul hasil misalkan jumlah operatornya adalah solusi optimal 10,2 operator. Tentu ini juga tidak sesuai dengan kasus realnya. Maka model integer programming mengakomodir itu. Bahwa menganalogikan bahwa solusi optimal untuk decision variable-nya adalah bilangan integer atau bilangan bulat. Rekan-rekan mahasiswa, terdapat 3 jenis model program linear dalam integer dalam aplikasi ini yang kita gunakan. Yang pertama ada model total integer, artinya keseluruhan adalah bilangan bulat. Kemudian ada model binary decision, artinya bilangan biner 0 atau 1. Digunakan atau tidak, dipakai atau tidak, dan model mixed integer programming, di mana ada campuran antara masing-masing tadi. Pada model total integer, maka semua solusi harus menghasilkan bilangan nilai integer. Sedangkan pada model binary, maka solusi berupa integer 0 atau 1. Pada model campuran, dapat kita simpulkan bahwa beberapa nilai PUBA atau nilai decision variable-nya mempunyai nilai integer. Rekan-rekan mahasiswa, sejumlah aplikasi integer linear programming pada umumnya dapat dikategorikan dalam secara direct maupun indirect, langsung atau berubah. Dalam kategori langsung, variabel secara alami akan langsung integer dan langsung mengasumsikan biner pada nilai diskrit tertentu. Misalnya, masalah yang mungkin melibatkan menentukan apakah proyek akan dipilih dieksekusi atau tidak, atau menemukan jumlah yang optimal dari mesin-mesin yang dibutuhkan untuk melakukan tugas ini, sehingga dalam bentuk diskrit yang umum. Rekan-rekan mahasiswa dan saudara-saudara sekalian, salah satu aplikasi dari integer programming yang akan kita bahas di sini adalah mengenai capital budgeting. Bagian ini berkaitan dengan keputusan mengenai apakah investasi harus dibuat atau tidak dalam beberapa proyek-proyek single project atau proyek-proyek individu. Keputusan ini dibuat berdasarkan pertimbangan secara terbatas terhadap anggaran, dan ini terkait dengan prioritas. Misalkan seperti ini. Akan ada 5 proyek sedang dievaluasi selama jangka waktu 3 tahun. Pada tabel yang saudara bisa lihat bahwa masing-masing proyek ada proyek 1, 2, 3, 4, dan 5. Mempunyai dana-dana yang tersedia. Artinya proyek 1 punya return 20, proyek 2 punya return 40, proyek 3 20, proyek 4 15, dan proyek 5 adalah 30. Masing-masing pengeluarannya terbatas. Artinya selama 3 tahun tadi, untuk semua proyek, kita dialokasikan sebanyak 25, kemudian tahun kedua 25, dan ketiga juga 25. Bagaimana solusi integer programming dapat berlaku di sini? Maka kita bisa gambarkan di sini. Berdasarkan tabel yang ada, maka proyek mana yang harus dipilih dalam waktu lebih dari 3 tahun. Permasalahan ini berhubungan dengan pengambilan keputusan memilih tiap proyek iya atau tidak, dieksekusi atau tidak, dengan mendefinisikan binary decision untuk setiap XI untuk permasalahan tadi. Bahwa XJ tadi atau XI tadi adalah 1 atau 0. Artinya 1 jika proyek
itu terpilih, atau 0 jika proyek tadi tidak terpilih. Tujuannya adalah memaksimalkan return tadi. Setiap proyek punya return. Artinya kita punya maksimasi Z untuk 20 untuk proyek X1, 40 untuk X2, hingga 30 untuk X5. Sementara kita punya limitasi batasan alokasi anggaran tadi. Setiap tahunnya ada 25 untuk tahun pertama, 25 untuk tahun kedua, dan 25 untuk tahun ketiga. Dan ini adalah variabel-variabel atau konstanta koefisien di depan variabel keputusan untuk komponen-komponen biayanya. Di sini kita lihat bahwa X1, X2, X3, X4, atau X5 berarti proyek 1, 2, 3, 4, dan 5 adalah bentuk biner atau decision 0 atau 1. Rekan-rekan sekalian, untuk menyelesaikan kasus ini kita bisa menggunakan software. Di sini kita gunakan software QM for Windows. Mari kita lihat cara penyelesaiannya. Pertama, kita harus buka QM for Windows. Kemudian selanjutnya kita ambil bagian integer and mixed integer programming. Tentukan berapa jumlah constraint dan tentukan berapa jumlah variabel. Kemudian tentukan objective functionnya, apakah maksimasi atau minimasi. Kita sudah siapkan sebelumnya. Kita bisa lihat bahwa pada bagian ini kita ambil integer programming untuk proses integer programming untuk kasus kita sebelumnya. Dengan menginput semua angka-angka tadi, bahwa kita punya fungsi tujuan adalah maksimasi 20x1 tambah 40x2, 20x3 hingga 30x5. Kita masukkan semua analisis pengeluaran. RHS di sini angka 25 menentukan bahwa kita punya terbatas alokasi dana sebanyak 25 dalam satuan jumlah uang. Perlu diperhatikan bahwa konsep X1, variabel X2 hingga variabel X5 adalah bilangan biner. Artinya kalau seandainya bilangan ini adalah biner, di sini tersedia real, integer, dan biner, maka kita pilih biner. Kebetulan semuanya adalah biner, maka apabila ini sudah selesai kita entry, kita ambil solve. Oke, pada bagian ini kita lihat bahwa solution value-nya adalah X1 1, X2 1, X3 1, dan X4 adalah 1, sementara X5 adalah 0. Dengan solution value-nya adalah 95. Artinya ada satu project yang memang tidak viable atau layak untuk kita lakukan dengan batasan-batasan tadi. Pada bagian ini kita lihat iteration install-nya. Ada iterasi yang digunakan. Konsep pada bagian ini dilihat apakah non-integer atau integer. Selanjutnya kita bisa lihat original problem with value-nya. Pada bagian ini terlihat bahwa tersedia terkait masing-masing constraint. Oleh karenanya kita lihat bahwa original value-nya adalah 95, di mana hanya satu variable decision yang tidak kita lakukan, artinya tidak layak secara ekonomis sesuai dengan batasan-batasan tadi. Hanya 4 proyek yang layak untuk dilakukan untuk mendapatkan maksimasi return untuk 3 tahun ke depan. Terima kasih saudara, semoga ini dapat bermanfaat dan selamat belajar.